Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sarbini selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Cempaka. Yang saya hormati Ibu Triani SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Cempaka. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang sempat hadir pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak SMA Negeri 1 Cempaka Angkatan 11 pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Adapun susunan acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 1 Cempaka Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Cempaka yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Sarbini selaku Wakil Kurikulum, yang keempat acara inti, yang kelima doa, yang keenam penutup. Baik, kita memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga sambutan Kepala SMA Negeri 1 Cempaka, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum yaitu Bapak Dr. Andes Sarbini. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Triani, Wakil Kesiswaan, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di dalam ruangan guru, yaitu menghadiri undangan dari Ibu Betty Susanti MPD, kemudian Ibu Eka Sepri yakni SPD, dan Ibu Henifan Damayanti SPDI, yaitu dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMA Negeri 1 Cempaka. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini yaitu akan senantiasa istiqomah di dalam menjalankan risalah yang telah beliau tuntunkan, dan mudah-mudahan kita nanti diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya pada siang hari ini yaitu mewakili dari Kepala SMA Negeri 1 Cempaka untuk membuka daripada acara diseminasi budaya positif ini, karena beliau kepala sekolah ada tugas lain. Maka pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan untuk ikut bersama Bapak Ibu dalam rangka diseminasi budaya positif CGP angkatan ke-11 SMA Negeri 1 Cempaka ini. Pertama-tama saya mewakili daripada kepala sekolah tentunya mengharapkan kita semua, ya, walaupun tidak tergabung di dalam CGP ini, kami mengharapkan Bapak Ibu selalu mensupport daripada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan yaitu apa yang dapat mereka kembangkan untuk kemajuan SMA Negeri 1 Cempaka ini akan menjadi yaitu bahan percontohan bagi kita yang belum menjadi calon guru penggerak, dan mudah-mudahan juga untuk masa depannya Bapak Ibu yang belum menjadi CGP mudah-mudahan akan ikut dalam kegiatan tersebut, sehingga guru-guru di SMA Negeri 1 Cempaka ini mempunyai kompeten di dalam pengembangan yaitu proses belajar mengajar
di SMA Negeri 1 Cempaka yang kita banggakan dan kita idam-idamkan, khususnya yaitu untuk Kecamatan Cempaka. Jadi kami harapkan kepada kita semua agar kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kemajuan di dalam pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Cempaka ini, mudah-mudahan kita dapat selalu mendukung, dapat selalu memberikan yaitu motivasi kepada kawan-kawan kita, sehingga apa yang diinginkan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian pada kesempatan ini juga tentunya saya sebagai wakil kurikulum mengharapkan kepada Bapak Ibu, walaupun kita selalu ada kegiatan-kegiatan seperti ini, jangan sampai yaitu proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Cempaka ini akan terbengkalai. Jadi itu harapan saya sebagai wakil kurikulum, walaupun kita banyak kegiatan, tetapi proses pembelajaran akan tetap berjalan dengan baik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, tidak panjang lebar, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya dapat memahami apa yang saya maksud, dan demi kemajuan SMA Negeri 1 Cempaka ini, karena saya juga barangkali kalau melihat waktu-waktu tinggal tidak lama lagi ya untuk berpisah dengan Bapak Ibu. Jadi tidak terasa kalau waktu cuma 4 tahun itu. Tahu-tahunya habis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak terasa lagi. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, dan saya yakin bahwa kawan-kawan semuanya yaitu putra daerah ya, untuk memajukan SMA Negeri 1 Cempaka ini menjadi SMA yang baik, SMA yang bermutu. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11 SMA Negeri 1 Cempaka dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anes Harbini yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya kepada kita semua. Acara selanjutnya doa. Kami mohon kepada Bapak Amir bin Esagi untuk memimpin doa pada acara diseminasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak sekalian, marilah kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai acara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa hikmah dan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas
atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir dan berkumpul di tempat ini. Ya Allah, jadikanlah diseminasi budaya positif ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat bagi kami semua sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami semua dan orang-orang di sekitar kami, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Ya Rabbana, diseminasi budaya positif ini kiranya ada untuk memperoleh ridho-Mu, maka berilah kami bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai nanti. Atas ridho-Mu ya Allah, kami mohon bantulah kami supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai manusia yang taat, umat yang bermanfaat, umat yang terus mengabdikan diri, mengabdikan ilmu yang kami miliki di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk bangsa dan negara ini. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami di masa yang akan datang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, wah, sampai Mati aja oke. Terima kasih kepada Bapak Aminuddin SAG yang sudah berkenan memimpin doa. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kita acara inti, jadi ada 3 ruangan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah menyempatkan hadir, meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif ini. Tentunya Bapak Ibu, kegiatan ini adalah salah satu pemenuhan tugas kami sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Kemudian Bapak Ibu, sebelumnya di sini saya memohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, ya. Tetapi di sini saya hanya berbagi praktik baik mengenai budaya positif ini, khususnya untuk dapat diterapkan di lingkungan SMA Negeri 1 Cempaka yang tercinta kita ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ya, sebelum kita masuk ke materi diseminasi, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk relaksasi, ya, mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan diri dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini telah kita lalui. Di sini
Ada instrumen yang akan saya tayangkan kepada Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu ambil posisi duduk yang senyaman mungkin. Ya, silakan. Ya, untuk semua Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini, tarik nafas secara dalam, kemudian hembuskan. Mari Bapak Ibu, kita mengingat-ingat kembali kegiatan proses pembelajaran yang kita berikan selama ini kepada murid-murid kita di sekolah. Apakah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan selama ini sudah sesuaikah dengan filosofi pendidikan yang sebenarnya? Ketika menemui permasalahan terhadap murid-murid kita di sekolah, tentunya Bapak Ibu, banyak sekali keunikan yang kita lihat yang ada dalam diri murid-murid kita. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang telah kita lakukan ketika kita menemui permasalahan yang dialami oleh murid-murid kita? Apakah sudah sesuai dengan filosofi pendidikan yang sebenarnya, bahwa guru itu adalah menuntun, bukan menuntut? Terkadang Bapak Ibu, apakah pernah berpikir, pernah meneliti hati dari murid-murid kita, telah mengoleskan luka yang dalam terhadap murid-murid kita tanpa kita sadari? Ya, demikian Bapak Ibu, kita sudah refleksinya kita akhiri. Semoga Bapak Ibu dari refleksi tadi, Bapak Ibu kilas balik kegiatan-kegiatan apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Coba mungkin ada yang ingin memberikan statement mengenai apa yang telah dirasakan setelah merefleksikan tadi. Ayo silakan. Terima kasih Ibu Eka. Saya dari yang saya dengarkan musik tadi sampai saya mengingat kembali kejadian yang pernah saya alami, saya merasa sangat besar sekali dan saya merasa apa yang saya berikan selama ini dan apa yang saya alami selama ini rasanya belum pantas, belum menjadi guru yang sebenarnya dari kilas balik dari kejadian-kejadian yang pernah saya alami. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Betty. Ternyata di sini Ibu menghayati sekali alunan instrumen yang Ibu nikmati tadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini tujuan dari terlaksananya diseminasi budaya positif di sini yaitu bertujuan untuk tujuan capaian materinya yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak tentunya kepada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum
untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, bahwa lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, Bapak Ibu, di sini kita tentunya Bapak Ibu memiliki sekolah yang kita cita-citakan. Tentunya semua Bapak Ibu yang berkumpul di sini memiliki idaman mengenai sekolah yang bagaimana sih yang Bapak Ibu cita-citakan. Tentunya apa keinginan kita tersebut dapat terwujud dengan yang pertama itu dari pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Kemudian juga pembelajaran yang tentunya berpusat kepada murid dan juga dapat mendukung seperti iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Maka dengan seperti itu maka akan menciptakan sekolah yang kita cita-citakan. Selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif di sini tentunya kita berawal dari yang namanya budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif Bapak Ibu tentunya dari hal-hal yang terkecil, hal-hal yang sederhana mungkin yang dapat kita lakukan, yang dapat dilakukan oleh murid-murid kita, yang dapat kita lakukan kepada murid-murid kita, hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah kita ini, dan lama-kelamaan dengan kebiasaan baik tersebut akan berubah menjadi budaya, pembiasaan di sekolah kita ini. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai pertanyaan untuk Bapak Ibu semua, ya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. 3, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Apakah setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik, nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di dalam topik di dalam diseminasi budaya positif di sini ada 6 topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana masih semangat Bapak Ibu? Apa kita ice breaking terlebih dahulu ya? Iya, karena suasananya sudah siap, perut sudah keroncongan ya Bapak Ibu. Sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking. Silakan Bapak Ibu semuanya berdiri. Ladies and gentlemen, please welcome the new live performance by Kakupas Dance Group.
Sepertinya sudah kembali lagi. Baik, masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ya, di sini saya minta kepada dua orang, boleh Ibu Betty maju ke depan dengan Pak Darwin, maju ke depan Pak Darwin berdua. Ya, di sini instruksi dari saya bahwa Pak Darwin adalah seorang yang pembujuk, ya. Nanti keluarkan bujukan rayuannya kepada Ibu Betty. Dan Ibu Betty, untuk Ibu Betty bayangkan bahwa ada sesuatu hal dalam genggaman Ibu Betty itu, sesuatu hal yang berharga menurut Ibu Betty. Jadi tugasnya Pak Darwin, bagaimana cara Pak Darwin untuk membuka kepala tangan Ibu Betty. Mari Pak Darwin. Ibu Betty, Bu Betty, kita kan sudah lama kenal Bu Betty. Kan sudah berapa tahun kita pacaran Bu Betty. Karena hal seperti ini kok susah banget Bu Betty untuk memberikan apa yang saya minta ini Bu Betty. Tolonglah Bu Betty, saya sangat sayang pada Bu Betty. Sekali ini saja Bu, boleh tak? Tolonglah Bu, satu kali lagi Bu, minta saya, mohon kasih hati saya Bu. Tolong Bu. Saya buka ya. Saya buka. Ya, oke. Terima kasih Pak Darwin, silakan. Ya, terima kasih Pak Darwin dan Ibu Betty, silakan kembali tempat duduknya semula. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, apa yang telah kita lihat Bapak Ibu? Ibu Betty tidak membuka kepala tangannya, ya kan? Nah, di sini artinya yang mampu membuka tangan Ibu Betty, walaupun adanya bujukan rayuan yang semanis apapun itu datang, tidak akan bisa membuka kepala tangan Ibu Betty. Dan kenapa? Ibu Betty berkeyakinan bahwa tidak ingin membuka kepala tangan tersebut. Jadi siapa yang bisa membuka kepala tangan tersebut hanyalah Ibu Betty. Nah, sampai di sini ya Bu ya. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu, kita terkadang selama ini miskonsepsi mengenai perubahan paradigma teori kontrol. Kita selama ini miskonsepsi. Yang pertama ini ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita beranggapan bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Seperti itu. Tetapi nyatanya kita tidak bisa
murid. Siapa yang bisa mengontrol murid mereka? Diri mereka sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu miskonsepsi yang terjadi pada kita selama ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga miskonsepsi selama ini terjadi pada kita, dan itu tidaklah benar. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita posisikan seperti kita sebagai guru, sebagai orang dewasa. Murid-murid kita sebagai kita anggap anak kita. Kita beranggapan bahwa kita orang dewasa, jadi kita harus bisa memaksa, harus bisa mengontrol murid-murid kita. Itu miskonsepsi selama ini yang terjadi. Padahal tidak, Bapak Ibu. Walaupun anak tersebut, Bapak Ibu, melakukan apa yang kita inginkan, padahal itu terjadi akibat karena mereka yang menggerakkan diri mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut, bukan karena kita. Nah, selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan orang lain pun tidak bisa mengontrol diri kita. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita selama ini ketika kita mendapati siswa melakukan kesalahan, itu seolah-olah kamu ini salah terus, kamu ini tidak pernah benar. Dianggap dia tidak pernah benar. Itu. Padahal semua perilaku pasti memiliki tujuan, Bapak Ibu. Anak setiap melakukan kesalahan pasti ada tujuan. Kenapa sampai dia melakukan hal tersebut? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori kontrolnya, Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kita lihat Ibu Betty, bujukan paksaan dari Pak Darwin tidak akan bisa mengubah sesuatu hal itu kalau Ibu Betty tidak menginginkannya. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensuslah yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, dengan kita berkolaborasi, dengan kita menjadikan alternatif pilihan, maka kita akan mendapatkan suatu hal pemecahan. Ya, kemudian menurut stimulus respon model berpikir menang kalah, menurut teori kontrol yaitu model berpikir menang-menang. Nah, selanjutnya di sini menurut Bapak Ibu, apa sih itu disiplin? Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Disiplin menurut saya itu rasa kepatuhan dan ketaatan, sehingga seseorang itu bisa bertanggung jawab dengan apa yang akan dikerjakan. Kira-kira itu. Lagi, ya, kepatuhan. Karena itu di sini kita lihat ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Beniati. Mana kata disiplin di sini berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita selama ini Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar kata Ibu Leni tadi. Menurut Ibu Leni, disiplin adalah sesuatu hal mengenai dengan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya benar Bapak Ibu ya.
ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan yang selama ini kita hadapi. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak Ibu, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini bersumber dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi setiap manusia memiliki nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, banyak, ini salah satunya yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan yang namanya profil belajar Pancasila. Yang pertama di sini, profil belajar Pancasila tentunya tidak asing lagi dengan Bapak Ibu semua. Ada 6, ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berbuat hal yang kreatif. Nah, di sini Bapak Ibu, saya memberikan ide juga gagasan. Ketika bagaimana cara menumbuhkan nilai-nilai kebajikan ini, Bapak Ibu, kita ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas setiap hari kan Bapak Ibu, pada jam pertama boleh kok kita menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. Pasti anak sudah tahu belum Bapak Ibu? Sudah kan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ketika mereka setiap hari mereka menyanyikan profil belajar Pancasila, akan menumbuhkan dengan nilai-nilai kebajikan tersebut dalam diri mereka. Kreatif, mandiri, dengan kita tidak sadar maka akan menumbuhkan dengan cara mereka menyanyikannya setiap pagi, setiap hari pada saat sebelum jam pelajaran dimulai. Ya, lanjut. Kemudian masuk ke pembelajaran yang kedua, teori motivasi, dukungan dan penghargaan, restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu saya meminta ininya kembali, setuju atau tidak setuju. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, setuju Bapak Ibu? Apa tidak? Tidak setuju, Bapak Bagus. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, ada yang tidak setuju. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Tidak juga. Oke. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, setiap perilaku ada motif di dalamnya. Ada motif mengapa sampai terjadi perilaku tersebut, timbul perilaku tersebut. Di sini teori motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita kenal selama ini motivasi itu ada 2 ya Bapak Ibu, motivasi eksternal dan motivasi internal. Di dalam budaya positif ini Bapak Ibu ada 3 dalam perubahan tingkah laku peserta didik. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalimatnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Takut ya Bapak Ibu, anaknya. Mereka melakukan sesuatu karena dia beranggapan ketika saya tidak melakukan ini apa yang akan terjadi, apa yang akan saya dapatkan. Artinya itu tumbuh dengan motivasi
eksternal, masih motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga Bapak Ibu, kalimatnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dia mengharapkan imbalan, dia mengharapkan hadiah. Ketika dia melakukan sesuatu, dia mengharapkan sesuatu hadiah yang akan diberikan oleh guru-gurunya. Ini juga masuk dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, kalimatnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang ingin kita tumbuhkan kepada murid-murid kita, yaitu motivasi internal. Ketika motivasi internal ini sudah tumbuh pada murid-murid kita, maka tujuan dari disiplin positif akan terwujud Bapak Ibu. Ketika motivasi internal sudah ditumbuhkan pada murid-murid kita, inilah tugas kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid-murid kita. Selanjutnya, barangkali tidak ada yang tidak kenal dengan Bapak yang satu ini. Siapa Bapak Ibu? Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika kita kata-kata Bapak Ki Hajar Dewantara di sini, merdeka itu bukan hanya bebas dari perintah, bebas saja, tetapi kita juga harus cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Ketika kita sudah mulai tergerak, ya Bapak Ibu, untuk melakukan sesuatu, kita kemudian bergerak melakukan sesuatu hal yang bermanfaat buat murid kita. Setelah kita dapat bergerak, kita dapat menggerakkan orang lain, kita dapat menggerakkan murid-murid kita. Tetapi awalnya dari kita dulu Bapak Ibu, ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Benar sekali Bapak Ibu. Penghargaan itu sama dengan hukuman Bapak Ibu. Mengapa demikian? Menurut Al-Fikon mengungkapkan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, menurut Al-Fikon di sini, cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dengan cara penghargaan atau hukuman itu menghancurkan potensi Bapak Ibu tanpa kita sadari selama ini. Barangkali menurut kita dengan adanya penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar dari dalam dirinya. Malah itu akan membuat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Selanjutnya di sini dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya Bapak Ibu, ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jelas sekali Bapak Ibu. Ketika kita menghukum anak, itu pengaruhnya itu Bapak Ibu, jangkanya jangka panjang Bapak Ibu. Anak akan ingat terus dengan kita. Walaupun mereka posisinya sudah keluar, sudah tamat dari sekolah, tapi ingatan mereka terhadap hukuman yang mereka dapatkan itu akan masih diingat sampai mereka dewasa. Kemudian juga penghargaan merusak hubungan, tentu Bapak Ibu. Ketika kita memberikan penghargaan kepada murid satu misalnya, akan membuat kecemburuan bagi murid yang lain. Oh, si ini dikasih ini sama Bapak ini, saya tidak. Jadi merusak hubungan antara mereka. Kemudian juga penghargaan itu sama dengan menghukum, jelas sekali Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, jelas. Ketika penghargaan hilang, akan berpengaruh juga terhadap kualitas diri seseorang, karena dia sudah ketergantungan dengan
adanya penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Benar, contoh seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak, siapa yang mengumpulkan tugas pada minggu depan misalnya, maka akan Ibu kasih ini. Ketika hadiah tersebut, penghargaan tersebut tidak konsisten kita berikan, maka akan mengurangi ketepatan Bapak Ibu. Tidak usah, tidak ada juga hadiahnya. Tidak usah lagi tepat-tepat waktu untuk ngumpulin tugas, itu yang akan kita hadapi Bapak Ibu. Penghargaan mematikan kreativitas. Jelas ya Bapak Ibu, sama seperti kualitas tadi, penghargaan tidak efektif dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan ini masih kurang efektif Bapak Ibu untuk menemukan motivasi internal pada murid-murid kita. Selanjutnya, di sini bentuk program kebajikan apresiasi Bapak Ibu. Nah, inilah yang seharusnya kita lakukan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan kepada murid Bapak Ibu. Perlu diingat beberapa hal. Kita boleh memberikan pengakuan, memberikan apresiasi kepada murid kita boleh, tetapi dengan cara memberikan pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika kita memberikan pengakuan misalnya dalam lingkup kelas, oh si ini rapi, cara berpakaiannya rapi, semuanya kita giliran. Terima kasih ya nak, kamu misalnya sudah hari ini sudah piket umum. Itu kita jadi konsisten untuk memberikan pengakuan secara bergantian kepada murid. Beri pengakuan secara konsisten, benar sekali, dan fokus pada proses. Kita melihat proses anak-anak kita yang mereka tampakkan. Selanjutnya contoh pengakuan. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Seperti contoh kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini bisa kita berikan kepada murid kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Jadi Bapak Ibu, setiap anak itu pasti memiliki kelebihan. Tidak semuanya kekurangan Bapak Ibu. Tidak semuanya memiliki kekurangan. Kekurangan semua tidak, tetapi ada kelebihannya dalam diri anak-anak kita. Jadi dengan kelebihan tersebut kita berikan pengakuan, kita berikan apresiasi kepada mereka. Nah, seperti itu. Ya, nah di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pernyataan mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Silakan. Kalau hukuman itu sesuatu yang tidak masuk akal atau di luar nalar. Contohnya, misalkan siswa terlambat datang ke sekolah atau masuk kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi diberikan hukuman siswa tersebut untuk minum batal, itu hukuman tidak masuk akal. Kalau konsekuensi itu seseorang bertanggung jawab dari apa yang dia perbuat. Contoh, misal seseorang menumpahkan air minum di dalam gelas tanpa sengaja, maka konsekuensinya adalah untuk air yang tumpah itu dikeringkan ulang, dibereskan. Itu konsekuensi. Baik sekali penyampaian dari Pak Agus Satriadiwali, ya benar sekali Bapak Ibu. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi di sini, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi Bapak Ibu, hukuman ini identik dengan hal yang menyakitkan, hal yang tidak mengenakan untuk murid kita, itulah hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Karena kenapa Bapak Ibu? Sudah disepakati bersama, itu timbullah konsekuensi. Makanya nanti ada hubungannya dengan keyakinan. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan. Dengan hukuman anak akan benci dengan kedisiplinan Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu identik dengan paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan.
Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian juga konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jelas ya Bapak Ibu, dengan hukuman itu kita mengajarkan kepada anak untuk berbohong. Membiasakan mereka untuk menyembunyikan kesalahan mereka, karena mereka takut dengan yang namanya hukuman. Nah, kemudian kalau berkonsekuensinya Bapak Ibu, anak belajar untuk mematuhi peraturan seperti itu. Nah, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Memang tidak nyaman Bapak Ibu bagi konsekuensi tadi, tetapi hanya sementara. Ketidaknyamanannya itu sementara, tidak jangka yang panjang. Ya. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu tindakan guru mengenai hukuman dan konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena untuk datang ke sekolah. Kira-kira hukuman konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Jelas ya Bapak Ibu, kata Pak Agus tadi tidak logis. Mencatat sampai 100 kali Bapak Ibu. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman dan konsekuensi ya. 3. Murid diminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat karena belum mengerjakan PR. Konsekuensi logis ya Bapak Ibu, dia belum mengerjakan PR, diganti dengan pada saat jam istirahat dia harus mengerjakan PR. Jadi logis. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Karena di sini kita membuat anak tersebut malu Bapak Ibu. Seharian loh Bapak Ibu, panas, menyakitkan buat anak, mempermalukan anak, ya kan? Makanya itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Karena logis Bapak Ibu. Disuruhnya berlari mengelilingi lapangan basket dalam pelajaran olahraga. Itu logis. Jadi konsekuensi bukan hukuman. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen tahun 2004. Jadi Bapak Ibu, itulah restitusi. Restitusi di sini adalah dialog Bapak Ibu antara guru dan siswa. Nanti ada contohnya. Di sini ada ciri-ciri Bapak Ibu untuk restitusi. Dan tentunya Bapak Ibu, restitusi ini bukan hanya dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling Bapak Ibu ya. Di semua kita yang ada di sini, siapapun itu, mau guru, mau satpam, staf TO, semuanya bisa melakukan segitiga restitusi ini. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama itu belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga menawarkan, bukan memaksa. Kita itu menawarkan solusi, menawarkan alternatif, bukan nak kamu harus seperti ini yang harus kamu. Tidak seperti itu restitusi Bapak Ibu. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya benar sekali Bapak Ibu, setiap perilaku ada motif, alasannya kenapa. Nah, itulah tugasnya kita sebagai pendidik ketika dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Berfokus pada karakter, bukan tindakan.
berfokus pada solusi, ya. Kemudian yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, ketika ada anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung ngejudge dia itu, kamu ini salah, kamu itu memang benar-benar tidak pernah benar, misalnya. Tidak seperti itu Bapak Ibu, tapi kita merangkul, kita mengembalikan dia kembali kepada sejatinya diri dia. Karena setiap anak itu Bapak Ibu tidak ada yang yang benar-benar tidak ada baik-baiknya. Karena setiap anak itu punya keunikan tersendiri. Selanjutnya, nah, hukuman konsekuensi restitusi. Jadi Bapak Ibu, hukuman di sini termasuk dalam identitas gagal. Identitas gagal Bapak Ibu, hukuman itu. Sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah termasuk dalam identitas sukses. Inilah yang akan kita lakukan Bapak Ibu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita dengan menerapkan konsekuensi, restitusi, dan lain sebagainya nanti. Selanjutnya pembelajaran yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, tentunya Bapak Ibu dengan keyakinan kelas ini tidak asing lagi buat Bapak Ibu semua, ya. Sudah pernah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, ada pertanyaan di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jelas Bapak Ibu, dengan peraturan itu identik dengan hal-hal yang tidak mengenakan untuk murid. Tapi dengan keyakinan, terciptanya keyakinan itu adanya kesepakatan terlebih dahulu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu, saya pernah membuat keyakinan kelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana tulisannya? Masuk ke materi, ya. Kemudian lagi, tapi ini tahu dulu kelas impian kalian itu yang kalian impikan itu yang seperti apa. Nah, baik. Kita dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kita menanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu kepada murid kita. Ini penting sekali Bapak Ibu karena saya melihat di dalam kelas itu masih ada belum termasuk di dalam keyakinan kelas, masih ada yang peraturan. Nah, di sini kita tanyakan dulu Bapak Ibu, anak-anak, kira-kira kelas impian kalian itu yang seperti apa sih yang kalian inginkan? Maka mereka akan menjawab, saya ini boleh kalian kita boleh dari kertas misalnya atau kertas tiga, mereka kalian menginginkan kelas yang berapa? Nah, setelah mereka mengisi apa-apa saja yang mereka inginkan, mereka tempelkan di depan. Ada yang menuliskan, saya ingin kelas yang bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Itu Bapak Ibu, itu masih peraturan Bapak Ibu, keinginan mereka itu. Maka kita mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Bersihan, maka kalau kalian akan bilang plastik lapis, bersih, ya kan? Setuju tidak? Nah, jadi dari peraturan-peraturan yang ada yang telah mereka tempelkan, kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi Bapak Ibu, di keyakinan kelas itu tidak boleh ada kalimat-kalimat seperti tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak membuli, stop bullying misalnya, jangan mencuri, itu masih peraturan Bapak Ibu. Maka kita ubah menjadi kalimat yang positif. Seperti kalau misalnya di sini menjaga kebersihan, karena mereka menginginkan kelas yang rapi, tidak buang sampah sembarangan. Jadi
Tidak keluar masuk saat pelajaran. Kemudian tidak saling menyakiti. Artinya apa? Ya, dari semua sudah dicantumkan ya Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Cukup 5, 6 sudah cukup, tidak perlu sampai 10 ya. Jika memang sudah terdapat dalam keyakinan kelas yang sudah dituangkan, itu sudah boleh dituangkan dalam sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan kita sebagai wali kelas Bapak Ibu yang buat, tapi kita buat bersama-sama dengan murid-murid kita di kelas. Nah, setelah tercipta keyakinan kelas Bapak Ibu, kita kembali lagi. Kira-kira dari keyakinan kelas itu ada nilai-nilai apa yang terkandung? Nilai-nilai kebajikan universal apa yang ada dalam keyakinan kelas tersebut? Nah, yang kemarin kelas yang tidak dikotoran dan sama. Tadi kira-kira nilai-nilai apa yang terkandung di dalam keyakinan kelas kalian ini? Coba kita lihat. Nah, kita ajak anak-anak Bapak Ibu. Katanya nilai-nilai seperti Stockbullying tadi, saling menghormati, nilai saling menghargai Bu. Jadi mereka sadar saling menghargai. Jadi anak-anak ketika kita sudah saling menghargai, maka tidak akan ada yang namanya bully di kelas kita. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi semoga untuk kedepannya untuk pembuatan keyakinan kelas akan dapat dibuat dengan yang sebenarnya. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita ajak murid boleh ditulis di karton atau boleh dibuat di percetakan, dan tentunya harus ditempel di dalam kelas biar dapat dilihat terus oleh murid-murid kita. Selanjutnya di sini kembali peraturan keyakinan kelas, jelasnya Bapak Ibu. Nah, jelas bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu masih peraturan yang sebenarnya adalah tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya kita harus berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan, artinya menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinannya adalah kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, ketika kita dari peraturan kelas, maka kita naik ke keyakinan kelas. Setelah terciptanya adanya keyakinan kelas, maka akan menciptakan lingkungan yang positif Bapak Ibu. Setelah lingkungan yang positif tercipta, maka akan menjadi budaya positif Bapak Ibu. Inilah yang akan kita wujudkan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, di sini keyakinan kelas 11-1 saya pernah membuat antara saya, guru bimbingan dan konseling terhadap murid yang saya asuh seperti itu. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada tabel T dan tabel Y Bapak Ibu ya. Kalau tabel T-nya apa itu tampak seperti dan tidak tampak seperti, sedangkan tabel Y terlihat, terdengar dan berperilaku. Nah, ini seperti kalau tampak sepertinya Bapak Ibu, kita melihat datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Nah, sedangkan tabel Y kalau dapat kita lihat, dia dapat berempati terhadap perasaan orang lain. Dapat kita lihat Bapak Ibu. Kemudian mendengarkan dengan sesama, itu dapat kita lihat. Kalau terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Ini yaitu terdengarnya. Sedangkan berperilaku, tersenyum, ramah, ini nampak dari perilaku murid-murid kita. Kemudian masuk ke pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu.
Jadi kita ini punya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal itu masuk di dalam kebutuhan dasar bertahan hidup. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih yang tidak butuh kasih sayang? Siapa sih yang tidak butuh cinta? Ya. Kemudian kesenangan dan juga kebebasan dan penguasaan. Jadi kita sudah kita membutuhkan kesenangan, kita butuh kebebasan. Siapa yang tidak ingin bebas? Bagaimana Bapak Ibu kalau hidup kita terkekang? Ketika hidup kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, rasanya kurang berkualitas ya Bapak Ibu hidup kita. Itu. Nah, jadi di sini perilaku siswa kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi seperti memukul teman yang menghinanya. Ada siswa yang berperilaku memukul teman yang menghinanya. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi apa Bapak Ibu? Kekuasaan, power. Dia merasa ini saya gagah. Dia memenuhi kebutuhan kekuasaannya. Pertanyaan, ketika restitusi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi siswa yang memukul teman berkelahi, salah satu pertanyaannya adalah apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sama seperti ini juga ada anak yang menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Kenapa? Karena kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhinya adalah cinta dan kasih sayang. Menurut dia, ketika dia menjelek-jelekan orang lain, dia itu akan ada orang yang akan suka sama saya, cari perhatian seperti itu. Nah, pertanyaan yang dapat kita lontarkan kepada anak Bapak Ibu, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain, tanpa menjelek-jelekan orang lain? Nah, seperti itu. Jadi kita tidak langsung kamu ini ya, nah itu tidak boleh seperti itu. Kita kembalikan ke nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri mereka. Ya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Bapak Ibu, tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Dari dalam diri kita yang paling dalam sekali, kita memiliki dunia berkualitas. Kita menginginkan hidup kita itu yang seperti apa sih? Biar hidup kita berkualitas seperti itu. Dunia berkualitas lebih unik dan personal. Untuk masuk ke dunia berkualitas, sarannya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Jadi Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan dasar tadi dapat dikatakan dunia itu berkualitas, maka dapat dikatakan lebih dari 2 atau 3 kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi. Maka dapat dikatakan dunia kita berkualitas. Nah, selanjutnya pembelajaran yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Saya akan menayangkan sebuah video. Kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Bagus deh, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat panggil tadi. Jadi biar usaha kencang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti adik Apelio larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus ke sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi dari ya Bapak Ibu. Tadi yang terakhir tadi kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Manajer, benar sekali. Ibu, kira-kira Bapak Ibu di posisi mana dari kelima posisi kontrol ini? Terima kasih Bu Eka. Kalau saya ada melihat situasi dan kondisi pada saat itu, terkadang masih ada nomor 1 Pak Bu Eka. Ya, nomor 2 masih ada juga. Nomor 3 iya masih ada. Ya, semuanya pokoknya pernah terjadi dan sering terjadi. Ya. Sama ya Bapak Ibu. Ya, Ibu Eti, jangan berkecil hati Bu Eti, karena saya yakin sekali, saya juga seperti itu Bu Eti. Dari 5 posisi kontrol di sini, memang kita masih belum konsisten untuk melaksanakan yang namanya manajer. Tapi dengan perlahan-lahan kita akan menuju posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini sudah jelas sekali ya Bapak Ibu antara 5 posisi kontrol: menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Bapak Ibu, penghukum dan membuat orang merasa bersalah termasuk dalam identitas gagal Bapak Ibu. Identitas gagal, kontrolnya yaitu dari luar Bapak Ibu. Jadi timbul masih motivasi eksternal. Kemudian kalau teman, pemantau dan manajer posisi tersebut itu sudah kalau teman dan pemantau sudah masuk ke identitas berhasil atau sukses, tetapi masih dalam area kontrol dari luar, tetap masih dari luar Bapak Ibu, motivasi eksternal. Nah, tetapi kalau posisi kontrol manajer di sini identitasnya berhasil, sukses Bapak Ibu. Kontrolnya yaitu kontrol diri dari dalam diri. Disinilah tumbuh nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan-keyakinan yang terdapat dalam murid-murid kita. Ya, di sini
pergerakannya Bapak Ibu, peraturan memantau konsekuensi hadiah ini dalam satu alur, sedangkan nilai manajemen dan solusi untuk memperbaikinya. Nah, di sini Bapak Ibu latihan sudah jelas sekali, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa tadi? Penghukum Bapak Ibu ya, kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum juga, ayolah lakukan demi ibu, ibu, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker pemantau ya? Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Dan kamu selalu paling terakhir. Apa Bapak Ibu? Hukumannya. Selanjutnya di pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran yang keenam, segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini saya ada video juga. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, nah di sini saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu. Di sini saya pernah melakukan segitiga restitusi dengan murid kita di sekolah. Ya, Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan pergi. Bagaimana Rizky kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang sekali ya. Di sini diucapkan terima kasih terlebih dahulu karena sudah memenuhi panggilan Ibu untuk masuk ke sini, dan Ibu juga senang bahwa bisa berbicara langsung bersama Rizky. Nah, Rizky di sini sebagai kamu Rizky karena di sini ingin mengetahui karena dapat informasi dari beberapa guru yang mengajar ya di pelajaran, mereka bilang bahwa Rizky di sini sering keluar masuk pada saat jam pelajaran. Memang benar. Lalu cerita masalah iya. Rizky jangan seperti merasa salah sekali ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna kok. Ya, kalau boleh ditahu kemana saja Rizky yang sering keluar masuk? Oh, seperti itu. Tapi dibayangkan ya, seru pasti ya, jajan di kantin pada saat jam masih belajar, sepi, ya, bukan dengan yang lain, pasti seru. Ya, Rizky, Ibu yang apa itu, kamu bisa saja lebih dari situ yang kamu lakukan, ya, lebih buruk dari yang ini yang kamu lakukan. Misalnya sampai keluar loncat pagar, misalnya itu sekitar untuk mengisi perut seperti itu. Ya, tidak ya sampai seperti itu. Ya. Nah, Rizky, Ibu percaya pasti Rizky punya alasan sampai melakukan hal seperti itu. Kenapa Rizky?
Namun saya juga dalam ini bermasalah. Rizky tidak salah paham apa? Tidak Bu, karena saya Tuhan bangun. Tuhan bangun. Iya. Nah, di sini sekarang ibu mengerti dan menghargai tindakan yang mau lakukan. Ya, ternyata kamu ingin ada sesuatu hal yang menarik pada saat pembelajaran dan juga memberi keluarga hati orang itu. Iya, tapi mungkin ada cara yang lebih efektif yang dapat dilakukan selain dengan cara tidak masuk ke pembelajaran. Ibu makanya bahwa itu itu salah Bu. Baik sekali, sudah menyadarinya. Sekarang coba kita lihat apakah yang Rizky lakukan tersebut ketika sedang apa itu pembelajaran berlangsung, belum masuk, itu sesuai dengan kelas yang ada. Sama tidak sesuai. Jadi menurut Rizky, kira-kira kelas apa yang tidak sesuai? Disiplin dan saling menghargai. Nah, untuk kedepannya Rizky itu akan menjadi orang yang seperti apa sih? Bagus sekali. Ya, ibu sangat senang mendengar komitmen yang sudah Rizky ucapkan. Semoga memang benar-benar diterapkan, ya. Nah, seperti tidak bangun siangan, tidaknya tidurnya yang berlarut-larut, ya. Nah, ya. Kemudian di sini berharap Rizky tetap memiliki komitmen yang sudah Rizky ucapkan. Rizky masih ada kira-kira yang disampaikan kepada ibu. Jika memang sudah dianggap artinya permasalahan ini sudah selesai dan Rizky boleh membantu ya, silakan kalau memang sudah cukup boleh Rizky kembali ke kelasnya dan ingat ada yang Rizky Waalaikumsalam. Ya. Iya, benar sekali Pak Abdurrahman ya. Jadi inilah contoh penerapan segitiga restitusi. Kita ketika menghadapi anak yang bermasalah, Bapak Ibu, kita tidak langsung memarahi, tetapi kita ajak dia mengobrol dengan penerapan segitiga restitusi. Dan malah bingung tiba-tiba saya segitiga aja. Iya, ini Pak Abdurrahman segitiga restitusinya. Yang pertama itu kita menstabilkan dulu identitasnya. Jadi anak yang bersalah itu jangan langsung serta-merta kita menyalahkan dia, tetapi kita menenangkan dirinya terlebih dahulu. Tidak ada orang yang luput dari kesalahan seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan, baru kita tanya alasan itu apa. Nah, setelah kita menanyakan alasan, kita menanyakan keyakinan. Kita kembalikan ke keyakinan. Nah, Bapak Ibu, dapat terwujudnya restitusi, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, jika kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, maka ketika ada kita menemukan permasalahan, kita dapat menerapkan tahapan dari segitiga restitusi. Dan kenapa? Di tahap terakhir ada yang namanya menanyakan keyakinan. Bagaimana nak? Kira-kira keyakinan apa yang telah anak langgar? Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini ada intervensi 30 detik. Ini salah satu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita berikan kepada murid-murid kita. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Nah, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Ini salah satu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita
dilakukan ketika pelaksanaan segitiga restitusi. Di penghujung terakhir di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada sesuatu hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan ditanyakan. Ya, Pak Agus. Ya, baik, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Eka, jadi mengenai materi yang disampaikan pada intinya itu kita sebagai guru diarahkan untuk memfasilitasi siswa menguatkan karakternya yang berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Pada intinya seperti itu, kita sebagai guru diarahkan untuk memfasilitasi siswa menguatkan karakternya. Jadi untuk menghidupkan kembali mungkin motivasi-motivasi internal dalam diri siswa yang terlalu bergantung dari motivasi eksternal dari guru yang awalnya mau bergerak ketika ada instruksi. Harapannya kedepannya kita sebagai guru akan mampu memfasilitasi siswa untuk bergerak sesuai dengan keyakinan yang dia yakini. Jadi pada intinya seperti itu. Dan berkaitan tentang posisi kontrol tadi, ya memang pada kenyataannya 5 posisi kontrol itu masih terjadi di sekolah dimanapun pada kenyataannya. Namun disinilah tantangannya adalah bagaimana kita mengubah mindset kita, pola pikir kita untuk menggeser identitas gagal itu kepada identitas sukses. Ketika sudah berada pada identitas sukses, bagaimana kita menggeser motivasi eksternal itu sebenarnya berada pada motivasi internal. Pada itu seperti itu. Kalau dikatakan sulit, itulah tantangannya. Kalau tidak ada tentang, tidak seru, Bapak Ibu. Itulah letak serunya adalah ketika kita hasil melewati suatu tantangan. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Agus sudah memberikan tambahan. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi kita di sini sebagai pendidik harus tentunya dimulai dari diri kita sendiri dulu Bapak Ibu dalam mewujudkan motivasi-motivasi internal ini. Sehingga setelah kita sudah dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri kita, maka kita bisa mewujudkan atau mampu menggerakkan murid-murid kita dalam mewujudkan motivasi internal dalam diri mereka. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak Darwin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke materi awal tadi. Ibu Eka menjelaskan masalah budaya positif, yaitu penghargaan dan pengakuan. Ya. Kita lihat sendiri sekolah kita ini yang namanya penghargaan di sekolah ini masih kita terapkan. Kebanyakan masih ada yang mengharapkan penghargaan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menerapkan pengakuan tanpa penghargaan? Karena contoh saya sendiri kemarin di kegiatan U2SN, ya, dia juara 2 atletik, tapi tidak ada penghargaan. Nah, saya lihat siswanya itu, dia istilahnya sedih karena tidak ada medali. Tapi secara pengakuan saya beri apresiasi ke anak itu. Sudah alhamdulillah kita dapat juara 2 di kabupaten. Tapi karena tanpa medali, tanpa penghargaan, atau masuk penghargaan, mereka itu down. Nah, pertanyaan saya, bagaimana untuk ke depan tanpa penghargaan, istilahnya dengan pengakuan, siswa-siswa kita di sekolah ini mereka itu semangat untuk belajar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darwin. Pertanyaannya sangat baik sekali karena di sini penghargaan sama dengan menghukum ya Pak Darwin ya. Nah, bagaimana supaya cara kita untuk menumbuhkan motivasi terhadap
terhadap murid tersebut jika tidak ada penghargaan. Tugas kita sebagai seorang pendidik di sini bukan hanya mentransfer ilmu Bapak Ibu, tetapi kita menumbuhkan, kata saya apa yang sudah saya sampaikan tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ketika mereka tidak hubungannya dengan penghargaan, kita memberikan motivasi kepada murid kita seperti ini. Nah, jadi apa yang sudah Pak Dalil lakukan ketika anak O2SN tadi tidak mendapatkan medali, itu sudah bagus Pak Dalil, sudah pas. Pak Dalil memberikan motivasi kepada mereka, memberikan nilai-nilai kebajikan agar mereka bisa menghargai Pak Dalil apa yang telah mereka berikan kepada SMA 1 Cempaka. Malah itu lebih bagus Pak Dalil. Dengan cara Pak Dalil memberikan motivasi seperti tadi, itu dengan tanpa sadar kita sudah menumbuhkan nilai-nilai kebajikan tadi, seperti integritas tinggi dengan SMA 1 Cempaka, kecintaannya dengan SMA 1 Cempaka, rela berkorbannya terhadap SMA 1 Cempaka, seperti itu. Jadi dengan tanpa Pak Dalil sadari, Pak Dalil sudah menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri siswa Pak Dalil. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami ya? Selanjutnya di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk refleksi. Kira-kira yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan dari kegiatan diseminasi kita tadi dari awal sampai akhir ini? Kira-kira mengubah paradigma Ibu yang mana sih yang telah mengubah paradigma Bapak Ibu semua? Monggo silakan. Ya, silakan. Bapak Ibu, kira-kira hal baru apa yang Bapak Ibu dapat sehingga dapat mengubah paradigma Bapak Ibu dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Ya, Pak Dawin lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih. Yang jelas setelah saya nonton 5 positif kontrol tadi ya, ada 5 kriteria tindakan ya. Nah, kalau saya secara pribadi, tindakan saya apabila ada masalah-masalah siswa, jangan sampai kita ambil di posisi 1 menghukum, karena kalau setelah saya belajar tadi, posisi menghukum itu rupanya dapat membuat siswa merasa bersalah. Tetapi kalau kita mengambil dari posisi 5 tadi, itu lebih baik. Kalau dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, senang sekali mendengar dari Pak Dawin ya, artinya Pak Dawin sudah akan mengubah paradigma Pak Dawin dalam hal mendidik murid-murid kita. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Siapa yang mau berkomentar bagaimana perasaannya? Ada? Ya, silakan Bu Betty. Baiklah, saya merasa dengan adanya kegiatan ini saya sangat senang sekali menambahkan pengetahuan bagi saya juga akan mengubah mindset saya, bagaimana cara saya bertindak terhadap anak murid saya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat tercapai. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, selanjutnya Bapak Ibu, peran kamu di sini maksudnya peran kita sebagai guru, seperti apakah yang saya lakukan, yang telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, silakan. Peran Abang seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, silakan Bapak Ibu. Ada? Ya, silakan Pak Agus. Ya, untuk refleksi pada poin yang ketiga, sebagai apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Ya, dan berdasarkan pembelajaran pada modul yang saya ikuti pada ini, ya terus terang mungkin kalau secara tertulis itu belum konsisten ya yang saya rasakan, tapi
telah dilaksanakan ketentuannya membuat sebuah kesepakatan kelas di mana pada awal pertemuan atau memulai kegiatan pembelajaran kita menawarkan kepada siswa kesepakatan apa yang harus kita lakukan pada suatu kegiatan pembelajaran. Itu seperti itu. Nah, kita prediksi yang terakhir, Bapak Ibu. Saya akan jadi among setelah mengikuti modul ini. Nah, mau seperti apa? Ya silakan. Iya, Ibu Leni. Ya, terima kasih Ibu Eka. Mungkin dalam pertanyaan itu bahwa saya akan menjadi awam yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Yang tentunya saya ingin menjadi seorang guru yang mendidik para siswa dengan welas asih, ya. Kalaupun nanti ada hal-hal yang keliru, namun saya tetap akan membentuk diri saya sebagai seorang guru yang penuh cinta kasih, ya, dengan menghukum tanpa paksaan, ya, dalam mendidik mereka nanti. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru. Selanjutnya kita ke baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif di sini, saya berharap kepada Bapak Ibu dan kita semua dapat menerapkan, dapat menumbuhkan motivasi eksternal, menumbuhkan motivasi internal yang ada dalam diri kita, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada, yang terdapat dalam diri murid-murid kita. Dan tentunya semua itu merujuk ke terciptanya budaya positif di SMA Negeri 1 Cempaka kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasama, atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat bermanfaat buat SMA Negeri 1 Cempaka tercinta. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian pernah dengar tidak kata-kata peraturan? Nah, keyakinan pernah dengar? Pernah. Nah, maka dari situ Ibu di sini akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Tetapi Ibu ingin tahu dulu kelas impian kalian itu, yang kalian impikan itu yang seperti apa. Bisa ya? Bisa. Ibu siapkan kertas, silakan kalian isi dan boleh kalian tempel di papan tulis. Ya. Kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Silakan. Kalau sudah silakan langsung ditempel, Nak, ya. Nah, baik. Dari keinginan kalian ini, ya, dari keinginan kalian ini, maka kita akan tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Kita buat kesepakatan, oke? Kita tulis keyakinan kelas. Di sini banyak yang menginginkan kelas rapi dan bersih. Kira-kira apa yang akan kita buat di sini? Satu. Berarti menjaga kebersihan.
Benar ya? Menjaga kebersihan. Karena dengan menjaga kebersihan, maka kelas kalian akan tetap rapi, bersih, ya kan? Nah, setuju tidak? Setuju. Menjaga kebersihan. Kemudian dua apa lagi? Di sini ada tidak keluar masuk saat pelajaran, tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira apa? Kalau kita ubah menjadi kalimat positif dari datang terlambat ketika berangkat dari rumah ke sekolah apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Iya, hadir tepat waktu. Setuju tidak? Sepakat tidak? Setuju. Sepakat ya? Iya. Datang tepat waktu. Dari kelima sip ini, maka kita akan lihat nak, kira-kira nilai-nilai apa yang terkandung di dalam keyakinan kelas kalian ini. Coba kita lihat. Yang pertama akan sebutkan jaga kebersihan. Kira-kira ada nilai apa yang terkandung di dalam situ? Apa? Kerapian. Benar. Kemudian ada lagi. Iya, keindahan, ya. Iya. Kemudian apa lagi? Kebersihan akan tercipta ketika adanya kerjasama. Ya benar sekali, kerjasama ya, gotong royong. Jadi ya sampai di sini ya. Silakan kalian tulis. Nanti kalian bisa dicetak, dipercetakan boleh, seperti banner maksudnya ya. Atau ditulis di karton saja pakai spidol kemudian ditempel. Jangan lupa ditempel biar kalian selalu setiap saat bisa lihat. Baik, paham sampai di sini? Semoga keyakinan yang kalian buat ini akan tetap kalian laksanakan, kalian terapkan baik di lingkungan kelas kalian maupun di luar dari kelas kalian.